Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita saat ini, hari Selasa tanggal 31 Maret 2026, tertulis dalam kitab Lukas, pasal 5 ayat 32. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, "Dang naroau majou akka partigor asa di pou barohana, akka pardosaido." Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, telah banyak dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan dalam perjalanan hidup kita. Banyak orang yang merasa tidak layak datang kepada Tuhan karena dosa dan kesalahannya. Merasa bahwa dosanya terlalu besar dan tidak dapat diampuni. Tetapi di sisi lain, banyak orang yang berdosa dan bersalah, tetapi merasa benar, tidak mau mengakui kesalahannya, dan merasa tidak perlu untuk berubah, dan tidak perlu untuk datang kepada Tuhan. Ayat renungan hari ini mengisahkan seorang pemungut cukai yang bernama Lewi dipanggil oleh Yesus untuk mengikutinya. Pada saat itu, pemungut cukai sangat dibenci dan dianggap hina oleh masyarakat karena dianggap sebagai orang berdosa, karena mereka bekerja sebagai penagih pajak untuk pemerintah Romawi. Dan pada waktu menagih pajak, pemungut cukai ini memeras rakyat dengan cara menaikkan pajak dan korupsi. Orang Farisi dan ahli Taurat menunjukkan sikap ketidaksenangannya terhadap Yesus dan murid-muridnya karena mereka makan bersama dengan orang Lewi pemungut cukai. Para ahli Taurat dan orang Farisi menilai dirinya lebih layak untuk bersama Yesus. Mereka merasa dirinya lebih suci dan tidak layak berada di antara para pemungut cukai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada 3 pokok penting dalam renungan ini. Yang pertama, perjumpaan dengan Yesus yang membawa perubahan. Ciri khas perjumpaan yang sejati dengan Yesus adalah adanya aksi. Pemungut cukai tidak berdiskusi soal teologi, tetapi ia segera bangkit dan melangkah meninggalkan zona nyaman yang berdosa demi mengikut panggilan yang kudus. Demikian juga dengan kondisi kita saat ini. Melalui firman Tuhan ini, kita selalu dipanggil keluar dari dosa. Yesus tidak peduli latar belakang kehidupan kita. Yesus tidak peduli sebesar apa dosa masa lalu kita. Artinya, Tuhan lebih peduli kepada kita saat ini untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, tidak merasa benar. Yesus sering menegur orang Farisi dan ahli Taurat yang merasa diri mereka suci, namun hati mereka jauh dari kasih. Jangan sampai dengan melakukan rutinitas keagamaan, membuat kita menjadi orang benar di mata manusia, namun buta terhadap kekurangan kita
di hadapan Tuhan. Marilah dengan jujur mengakui kesalahan kita terhadap sesama dan Tuhan di hadapan Tuhan. Mengakui kesalahan bukanlah tanda kelemahan, tetapi menjadi pintu masuk perubahan di dalam Yesus. Yang ketiga, bukan penghakiman, tetapi pendampingan. Orang-orang melihat pemungut cukai sebagai sampah masyarakat, tetapi Yesus melihatnya sebagai potensi murid. Menghakimi seringkali terjadi karena kita hanya melihat titik kesalahan orang, tanpa melihat proses transformasi yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Oleh karena itu, berhentilah memberi label orang berdosa yang permanen kepada orang lain. Yesus tidak berhenti pada tidak menghakimi. Ia melangkah lebih jauh dengan makan bersama pemungut cukai. Tidak menghakimi bukan berarti membenarkan dosa, melainkan mengasihi orangnya sambil menuntunnya pada pertobatan. Saat melihat seseorang jatuh, jangan menjadi hakim yang menjatuhkan palu, tetapi jadilah sahabat yang memegang cermin kasih agar ia melihat jalan pulang kepada Tuhan. Tuhan belum selesai bekerja dalam hidup kita. Masih banyak tugas kita, yakni untuk menuntun orang dekat dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena melalui firman-Mu saat ini mengingatkan kami bahwa Engkau datang ke dunia bukan untuk mencari mereka yang merasa sudah sempurna, melainkan untuk memanggil kami, orang-orang berdosa ini. Ampunilah kami jika selama ini mata kami buta terhadap kekurangan kami sendiri. Ampunilah jika kesombongan rohani membuat kami merasa lebih baik dari sesama dan membuat kami cepat menghakimi hidup orang lain. Hari ini kami mau membuka hati sepenuhnya. Kami mengaku bahwa kami adalah orang berdosa yang sangat membutuhkan Engkau sebagai penyelamat. Bawalah kami pada pertobatan yang sejati, yang mengubah cara kami berpikir, berbicara, dan bertindak. Mampukan kami untuk meninggalkan masa lalu yang membelenggu. Jadikanlah hidup kami sebagai saksi-Mu, agar melalui perubahan hidup kami, orang lain dapat melihat kasih-Mu yang memulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom, selamat pagi bagi kita semua.